Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, jangan lupa ya selalu menjaga kebersihan dan tidak lupa juga menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak lupa juga kita membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Alda Anggreni Maulina. Panggil saja Ibu Alda. Kali ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran tematik kelas 5. Tema 4, subtema 2, dan pembelajaran 5 tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan tentang penyebab gangguan peredaran darah manusia, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran darah manusia. Lalu yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan tentang properti tari daerah, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam properti tari daerah. Lalu yang ketiga, setelah mengetahui gerakan tari daerah, peserta didik mampu memperagakan gerakan tari dengan properti. Lalu yang keempat, setelah mempelajari materi tentang pantun, peserta didik dapat membuat pantun secara berbalasan atau berbalas pantun. Lalu yang 5, setelah membuat pantun secara berbalasan, peserta didik dapat membaca pantun dengan lafal dan intonasi yang benar. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu gangguan kesehatan organ peredaran darah pada manusia? Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Menurut Hendrik L. Bloom, faktor yang mempengaruhi kesehatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor perilaku. Perilaku hidup sehat akan menghindarkan seseorang dari penyakit. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, faktor keturunan. Faktor keturunan tidak bisa dihindari karena bersifat genetis. Oleh karena itu, jenis penyakit ini tidak bisa disembuhkan. 1. Faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjangkan dan berdampak semakin meningkatnya kesehatan. Misalnya,
Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain jantung, darah rendah, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes, dan lain sebagainya. Kemudian, kebiasaan perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, diare, dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh seperti demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Yang ketiga, yaitu faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata. Dan yang terakhir yaitu faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat dihindari, seperti penyakit keturunan, hemofilia, thalassemia. Agar kita terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan organ peredaran darah pada manusia, marilah kita menjaganya dengan cara yang pertama, menerapkan pola makan yang baik dan bergizi seimbang. Lalu yang kedua yaitu beristirahat yang cukup. Yang ketiga, berolahraga yang teratur. Menari merupakan salah satu kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Saat menari, hendaknya menggunakan properti agar tarian tersebut terlihat lebih indah. Nah, Siti dan teman-temannya sedang menari menggunakan busur panah. Gerakan pertama, Siti dan teman-teman memegang busur dengan tangan kanan, diikuti dengan kaki kanan jinjit di samping kaki kiri. Lalu gerakan kedua, busur panah diarahkan ke samping kiri, lalu kaki kanan melangkah diikuti kaki kiri jinjit dan di samping kaki kanan. Tubuh manusia hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak, seperti berolahraga atau menari, denyut jantung akan meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Sore hari, ayah pun mengajak anak-anaknya untuk bermain sepeda sambil berpantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan, supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah ayah, ayo bergerak, bersepeda sesuka hati. Waktu belajar di kelas 5 hampir 1 semester. Meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi, membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Setelah berdiskusi, Siti dan teman-temannya pun membersihkan ruangan sambil berpantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang,
Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Ibu Ratna pergi belanja ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, anak-anak, berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, anak-anak, jangan lupa belajar lagi ya di rumah. Dan semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi